Selamat siang saudara-saudara. Kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa artefak yang saat ini sedang dievakuasi oleh Dinas Purbakala, yaitu yang ada di Desa Panggih, Paluombo, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto. Dan penemuan-penemuan yang begitu spektakuler yang berkaitan dengan Kerajaan Mojopahit yang pada waktu itu diperintah oleh seorang Maharani yang namanya Dyah Ayu Gayatri. Ya, Dyah Ayu Gayatri. Dan Ibu Gayatri itu sendiri yang saya tahu perabuannya, ya, setelah dikremasi perabuannya itu di daerah Tulungagung, ya, tepatnya di Candi Boyolangu. Tapi itu tentang perabuannya. Tapi yang saya kuat sementara ini adalah tentang penemuan sebuah linggayoni terbesar seluruh Asia Tenggara, di mana linggayoni itu masih memancarkan suatu sumber dari bawah tanah yang menyembur sampai ke lapik sehingga muntah di daerah apa yang disebut dengan rahim ibu. Di situ masih banyak sekali orang-orang yang masih mengambil tirta di situ sebagai obat. Ada juga yang berkeyakinan sebagai panglukatan, dan banyak macam lah yang keluar daripada linggayoni yang terbesar di seluruh Asia Tenggara. Dan masih ukirannya, gambar naganya, kemudian gambar teratenya itu masih belum cecel, ya, jadi masih utuh. Jadi di situ disebutkan di dalam Pararaton maupun Garakertagama bahwa di situ dulu adalah tempat Rani yang disebut Ibu Gayatri sebagai tempat peristirahatan atau juga tempat kalau bisa dibilang kaputren, ya, pada waktu zaman Keraton Majapahit. Karena di situ apa? Karena di situ ada sebuah arca. Ya, arca ini yang melambangkan Ibu Gayatri yang masih menjadi Rani. Sayang arca itu masih belum terselesaikan. Nah, ini belum terselesaikan, kebacut ada serangan-serangan yang saat ini tidak perlu saya jelaskan lagi. Jadi cecel ini, raut mukanya itu masih belum terselesaikan, dan batu andesitnya itu masih tinggi, dan kemudian masih belum ditata seperti apa yang kita lihat di banyak museum-museum tentang Ibu Gayatri. Setelah diteliti buahnya pada tahun berapa, kurang lebih 3 tahun yang lalu, kemudian di situ buahnya terdapat umpak-umpak, ya. Umpak itu tertata, ya, di sebelah timur sumur. Itu banyak umpak-umpak yang besar-besar. Nah, itu diperkirakan dulunya itu sebuah istana peristirahatan, atau juga bisa juga disebut sebagai kaputren Ibu Gayatri di situ. Kemudian dikembangkan lagi sampai ke barat, ya, itu setelah digali banyak penemuan-penemuan yang luar biasa yang sampai sekarang masih terus dievakuasi dan tetap digali oleh Dinas Purbakala Jawa Timur untuk dikuak sejarahnya. Apakah ini dulu merupakan suatu istana, apakah ini merupakan dulu tempat tinggal, ataukah ini merupakan juga sesuatu yang disebut kaputren atau keraton alit, ya. Keraton alit itu biasanya itu dihuni oleh Ibu Suri. Ya, satu contoh ini kalau di daerah Surakarta disebut Kalitan. Kalitan itu artinya keraton alit yang dihuni oleh beberapa ibu daripada keluarga raja. Berkaitan dengan itu, di sebelah kanan, ya, yang berhadapan dengan umpak yang disebut dengan yang saya sebutkan tadi sebagai linggayoni, itu ada dua batu, ya, batu lepek besar gitu. Nah, itu juga disebut batu Paluombo. Lah, Paluombo itu dulu konon di situ berdomisili, disitulah tempat bermeditasi yang namanya di dalam sejarah disebut Eyang Sabtopalon dan Nayogenggong. Tapi ini juga saya kurang yakin dan kurang valid
karena orang itu menyebut sebagai petilasan Sabdo Palon dan Noyo Genggong, karena di situ juga banyak orang-orang yang menyebut sebagai tempat pertapan. Tapi ini juga tidak valid karena ini merupakan suatu mitos dan perlu penjajakan untuk sejarah selanjutnya. Dan di sebelahnya lagi ada sebuah semacam kubangan, ya mungkin itu dulu semacam tempat sendang atau bagaimana, tapi ini masih tetap dievakuasi sampai ke sebelah barat. Jadi ini memerlukan pembebasan kurang lebih 1 hektar. Dan ini nanti akan bisa terkuak bahwa di sini sebetulnya apa, ya, tempat tinggal atau tempat pesanggerahan atau tempat suatu peristirahatan untuk rani atau istana kalitan. Ini juga memerlukan suatu pengkajian yang ini tentunya juga melibatkan arkeologi, sejarawan, dan mitos-mitos itu nanti kita rangkum dan akan menjadikan suatu cerita dengan kebenaran sejarah yang benar. Jadi di situ memang ada sebuah pertapan Sabdo Palon dan Noyo Genggong, tapi saya tidak yakin, ya, dengan lapak yang masih di satu lapak di situ ada sebuah stiker Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Ini juga belum valid karena ini masih memerlukan pengkajian lebih lanjut. Dan semoga apa yang sekarang digali oleh Dinas Purbakala untuk Ibunda Gayatri ini, semoga saja untuk Dinas Purbakala di dalam mengevakuasi daripada situs ini bisa menjadikan suatu pencerahan sejarah agar supaya bisa menjadikan edukasi untuk orang-orang yang sejarawan-sejarawan maupun adik-adik yang suka dalam bidang sejarah, agar supaya ini bisa terkuak. Apa sih sak beneri Paluombo? Apa yang disebut Panggih? Apa yang disebut Linggayoni? Linggayoni kok terbesar. Padahal watune teko watu Gunung Kelut, bobotnya itu 3 ton. Apa mungkin orang zaman dulu bisa membuat mikul 3 ton teko Gunung Kelut? Lah ini memerlukan kajian. Apa dulu itu pakai geledek kan, apa pakai cikan? Ya mungkin. Lah inilah yang harus patut kita banggakan, bahwa leluhur-leluhur kita ini adalah leluhur yang sangat sakti, leluhur yang sangat bijak untuk peninggalan-peninggalan suatu arca dan sebagainya ini untuk diteliti agar supaya para anak cucu ini bisa melihat secara langsung iki lebihan cikal bakalmu. Itu sudah pada waktu itu ada semacam ada semacam penelitian dari UGM yang pada waktu itu diketuai oleh Profesor Dr. Wisnu Wardana. Itu satu bis pada waktu itu saya juga ikut meneliti. Dan itu merupakan Linggayoni yang masih utuh, ya, terbesar seluruh Asia Tenggara. Itu sudah tidak ada bandingannya, ya, yang ada di situ itu. Dan itu airnya itu memancar dari bawah. Dan itu masih bisa dilihat dan itu masih memancar sampai sekarang, airnya itu tidak habis-habisnya. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadikan pelajaran untuk selanjutnya bisa kita kuak kembali. Kalaupun Dinas Purbakala sudah bisa mengevakuasi secara jelas, nanti kita bisa teruskan tentang cerita ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Rahayu. Lampah sirup
mau